Strike. Lagi prepare, saya coba lempar, malah strike. Suatu keberuntungan yang sulit untuk dihindari nih Strike Big Mania. Perlawanan dari ikan pun tidak bisa dianggap remeh. Dan seekor hampala berhasil saya angkat ke permukaan. Oke, mantap. Ini saya baru mau prepare nih, persiapan loading barang ke kapal. Coba lempar malah strike. Wah, luar biasa ini spotnya kayaknya. Baru di sini udah langsung strike, baru 2 lemparan. Ini saya penasaran nih hulunya gimana kira-kira. Pasti bakal lebih banyak strike-nya. Semua kebutuhan untuk memancing di hulu sungai sudah masuk semua di kapal. Itu tandanya perjalanan segera kita mulai. Saya nanti di hulu ditemenin sama Kak Ika nih, warga sini yang bakal temenin saya selama beberapa malam di hulu. Juga ada Bang Wisnu sama Kak Dora tuh di perahu satunya. Jadi kita berempat mau explore sungai Hulu Palin ini. Strike Back Mania, petualangan mancing saya di Kalimantan Barat masih terus berlanjut. Hulu Sungai Palin adalah tujuan saya kali ini. Sungai Palin adalah anak dari Sungai Kapuas yang terkenal dengan potensi ikannya yang tak pernah habis. Di sini, sungai menjadi rumah bagi ratusan jenis ikan. Hal ini membuat saya yakin kalau predator-predator di sini masih banyak bisa kita temukan. Namun perjalanan tak selalu mulus. Aliran sungai yang kami lewati tertutup batang kayu tumbang yang melintang. Seperti inilah tantangan nyata di sungai pedalaman Kalimantan, Strike Back Mania. Namun kami tak menyerah. Di tengah perjalanan, kami menemukan spot potensial yang sayang kalau dilewatkan. Umpan segera kita lempar, dan akhirnya lure dari Wisnu berhasil disambar. Strike. Come on. Melihat dari perlawanannya, dapat diprediksi bahwa tenaga ikan kali ini cukup besar. Dengan skill yang dimiliki Wisnu, akhirnya ikan menyerah. Ternyata di hulu ada juga ikan toman. Coraknya cukup berbeda dengan toman pada umumnya yang saya sering temui. Luar biasa. Melihat Wisnu strike, saya pun tak mau kalah. Kali ini, teknik casting yang menjadi andalan saya. Ya, akhirnya saya berhasil mengganggu ketenangan ikan di sini. Strike! Sensasi tarikan dari ikan begitu candu Strike Back Mania. Perlahan tapi pasti, seekor hampala berhasil saya dapatkan. Mantap! Ini hujannya baru turun, tapi ikannya masih makan. Baru dapat hampala sama tomat. Mancing mana Strike Back? Mantap! Ikan hampala memang menyukai sungai beraliran deras atau danau yang kaya akan vegetasi. Ikan kecil, udang, dan serangga air adalah mangsa utama dari ikan ini. Meskipun dalam keluarga ikan mas, hampala adalah predator yang sangat agresif. Sampai-sampai ia dijuluki sebagai serigala sungai. Walaupun ganas, ia tak memiliki gigi taring pada rahangnya, tapi mengandalkan kekuatan pada rahangnya. Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Tapi semangat kami tidak padam. Lemparan demi lemparan terus kami lakukan. Fish on! Berhasil mendapatkan strike, Chris langsung terlihat sumringah. Akhirnya, ikan toman berhasil saya dapatkan. Ekornya yang sangat kuat membantu mereka untuk berakselerasi dengan cepat. Menurut beberapa pengamat, kecepatan mereka dapat mencapai 30 km per jam.
Namun kecepatan ini bergantung pada ukuran ikan, kondisi air, dan situasi habitatnya. Ikan toman merupakan predator yang kuat dan agresif. Di alam, ia suka memakan berbagai hewan seperti ikan, kepiting, dan mamalia kecil. Tapi ada yang unik nih, jika habitatnya mengering, ikan toman dapat merayap di darat untuk mencari perairan atau tempat yang lebih basah. Wisnu kembali melempar lur. Strike! Wisnu berhasil melakukan perlawanan dengan ikan. Melihat dari tarikan jorannya, sepertinya tenaga ikan cukup besar. Ikan pun kewalahan. Wisnu berhasil memenangkan duel kali ini. Toman ketiga. Tenaga ikan toman yang satu ini cukup membuat Wisnu kewalahan. Mancing Mania Strike Back! Mantap! Setelah mengarungi perjalanan kurang lebih 2 jam, kami akhirnya menemukan tempat yang tepat untuk dijadikan base camp. Oke, ini kita udah nyampe di tempat yang rencana mau dibikin base camp. Itu di belakang teman-teman udah mulai mau ngediriin flight sheet-nya. Kita bikin semacam bivak di situ. Nih saya sama Kak Ika mau nyari apa yang bisa dimakan nih kira-kira di hutan ini. Sama mereka katanya juga butuh tali buat ngikat-ngikat kayunya. Jadi kita mau cari hutan yang di atas ya Kak? Iya. Tekong, Juru Batu, Wisnu, dan Dora mulai menyiapkan fondasi untuk shelter yang akan kami buat. Saya dan Ika mulai mencari tali untuk mengencangkan fondasi yang digunakan. Nih kita lagi ngumpulin akar-akar pohon buat ngikat kayunya, kayu buat bivak. Selesai mencari tali alami, mata Ika langsung tertuju pada rebung atau bambu muda yang tumbuh segar di sekitar hutan. Bagi masyarakat lokal, rebung bukan hanya sekedar tunas bambu, tapi juga bahan pangan yang kaya serat, rendah kalori, dan mudah diolah. Teksturnya lembut, rasanya gurih, cocok dimasak menjadi sayur di tengah alam seperti ini. Kita mau cari lagi, mudah-mudahan ini bisa buat tambah makan siang kita. Ikan ada, rebung ada, tali udah dapat. Yuk, langsung. Lagi-lagi, langkah Ika kembali terhenti pada tanaman hijau yang tumbuh subur di tepi hutan. Ya, inilah pakis. Daunnya yang muda dan melingkar dikenal zat serta bernilai gizi tinggi. Sesampainya di lokasi shelter, kami pun mulai menegakkan fly sheet untuk melindungi kami dari teriknya matahari dan hujan. Sebagai alas untuk tidur, kami bergotong royong membuat semacam tandu yang berasal dari pohon bambu sekitar sini. Cukup diikat saja dengan tali akar pohon yang masih ada sisa dari sebelumnya. Sementara untuk pemilihan lokasi bermalam pun tidak bisa sembarangan. Banyak yang harus dipertimbangkan. Nah ini tendanya udah jadi, alas tidur juga udah jadi. Ini posisi tendanya aman nih, jauh dari permukaan air. Jadi kalau tiba-tiba hujan di hulu, airnya turun tiba-tiba tuh kita masih, tenda barang-barang kita ini masih aman. Nah ini saya mau coba tiduran, kira-kira nanti malam tidurnya kayak gini nih. Tapi pakai sleeping bag. Tuh, nyaman juga nih. Ika langsung membersihkan pakis dan rebung yang sudah diambil sebelumnya. Tekong bertugas menyiangi ikan toman yang akan kami olah. Sedangkan saya dan Wisnu menyiapkan perapian untuk membakar ikannya. Toman yang telah disiangi langsung diberi olesan bumbu yang sudah kami bawa sebelumnya. Nah, ini tomannya udah mulai kita bakar. Dapat 2 ekor tadi dari rabai.
Tuh Kak Ika juga udah nyiapin sayurnya, pakis sama rebung ya Kak? Iya. Cukuplah buat kita makan berdelapan ini. Setelah semua bersih, Ika langsung menyiapkan bawang putih yang diiris untuk menumis pakis dan rebung. Nah ini ikan tomannya dimasak harus dengan bara tuh, jangan dengan api. Ini apinya masih nyala tapi ini. Jadi kalau pakai bara tuh masaknya sampai ke dalam. Kalau pakai api gosong di luar, di dalamnya belum matang. Biasanya gitu ya Bang? Iya. Ini Bang Wisnu tumben belum loncat nih. Dari tadi dia 5 menit sekali loncat ke air. Loncat nih, basah nih. Loncat dulu pakai 5 menit sekali jadwalnya loncat. Bang. Mandi dulu Bang. Ada-ada saja ya kelakuan Wisnu ini. Mungkin saking segarnya air, sampai harus terus-terusan mandi di sungai nih. Airnya jernih. Setelah menunggu setengah jam, akhirnya ikan toman bakar siap untuk dinikmati. Oke, ini masakannya udah selesai semua. Tomat bakar sama pakis dan rebung tumis. Nih, ini kita tadi yang nyariin makanannya ya Kak. Ya. Yuk, ayo makan langsung. Yuk Bang. Oke. Jongkok nggak apa-apa kan Bang? Langsung makan kan? Rebung bambu yang masih muda kaya akan serat, rendah kalori, dipercaya baik untuk pencernaan. Sementara pakis muda mengandung vitamin dan mineral penting dengan cita rasa segar yang khas. Semua itu makin lengkap dengan lauk utama, yakni ikan toman bakar. Luar biasa. Manis. Beda nih dagingnya sama toman danau. Kok bisa Bang bedanya? Ini manis. Ini kayak lebih padat dia nih, karena ini kan mungkin dia hidup di arus deras. Iya. Jadi dia fitness ngelawan arus deras ya Bang. Arus deras padat. Oke, mancing mania strike back. Mantap.